Lalu kita akan lihat bagaimana cara Pornas bisa membenahi tanah. Namun sebelum itu, saya ingin memberikan komparisi kepada Anda cara pembenahan tanah dengan cara konvensional. Yang pertama adalah menggunakan kapur, ya dolomit misalnya, ya. Di mana setiap 1 hektar lahan dibutuhkan rata-rata 2 ton kapur untuk meningkatkan 1 digit pH. Misalnya tanah tersebut pH-nya asam 3 misalnya. Sehingga untuk mengejar pH menjadi 6,5 berarti harus bertambah 4 digit. Sehingga 1 hektar lahan yang pH-nya 3 untuk dibenahi dengan kapur itu membutuhkan 2 ton dikalikan dengan 4 digit. Maka diperlukan 8 ton kapur atau dolomit atau sekitar 8.000 kilogram. Harga kapur murah memang. Namun dengan biaya kita hitung sama-sama, 1 karung biasanya 50 kilogram itu dijual senilai Rp40.000. Kalau 8.000 kilogram maka dibagi saja itu dibutuhkan sekitar 160 karung. Kalau dikalikan dengan Rp40.000 per karung, maka dibutuhkan biaya sekitar Rp6,4 juta untuk membenahi tanah yang pH-nya asam. Dan ini cara yang dilakukan oleh petani konvensional. Dan ingat, dalam proses pembenahan tanah dengan kapur untuk menaikkan pH, dalam proses ini tanah tidak boleh ditanami, minimal dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Karena kalau sambil ditanami, maka pembenahan tanah tidak akan berjalan dengan maksimal. pH tanah tidak akan tercapai sesuai yang diinginkan. Oleh sebab itu, jarang sekali petani mau melakukan ini. Karena mereka harus tidak bercocok tanam dalam 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Inilah cara pembenahan tanah yang konvensional yang pertama. Cara pembenahan tanah konvensional yang kedua adalah menggunakan yang namanya pupuk kandang. Di mana setiap 1 hektar lahan itu rata-rata membutuhkan sekitar 20-30 ton pupuk kandang. Kita anggap saja 20 ton lah atau 20.000 kilogram. Di mana harganya murah memang. Setiap 50 kilogram atau 1 karung itu harganya cuma Rp25.000. Kalau 20.000 kilogram maka tinggal dibagi saja. Maka dibutuhkan sekitar 400 karung ya, pupuk kandang. Dikalikan dengan Rp25.000 maka dibutuhkan biaya sekitar Rp10 juta. Jadi tentu saja biaya ini sangat diperlukan oleh petani yang memang untuk tujuannya untuk membenahi tanah. Tujuannya agar petani bilang agar tanahnya lebih subur. Sebenarnya apa yang dicari oleh petani daripada pupuk kandang? Yang dicari oleh petani adalah mikroba atau bakteri baik yang ada dalam pupuk kandang. Dan untuk mencari mikroba atau bakteri baik itu mereka harus melakukan namanya fermentasi. Di mana fermentasi dibutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu. Namun hasil daripada fermentasi ini juga masih tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena petani melakukan fermentasi tentu saja tidak menggunakan tolak ukur yang seperti tolak ukur laboratorium. Ya, mereka tidak betul-betul bisa mengetahui apakah bakteri baiknya berhasil didapatkan dan bakteri jahatnya berhasil disingkirkan. Mereka tidak pasti dan tidak tahu hasilnya apakah itu berhasil atau tidak. Ya, jadi inilah tujuannya dan kita tahu bahwa memang mikroba atau bakteri dibutuhkan untuk tanah. Ya, dan salah satunya tadi untuk membantu menguraikan yang namanya sampah di atas tanah menjadi unsur hara. Ya kan, dan juga membantu menggemburkan dan menyuburkan tanah. Ya, itu tujuan petani. Nah, kalau yang tadi kapur tadi itu tentu saja tujuan petani adalah untuk menormalkan pH, ya, menaikkan pH tanah. Itu tujuan petani, maka mengapa mereka akhirnya menggunakan cara konvensional seperti penggunaan kapur dan pupuk kandang. Lalu sahabat sekalian, kita akan coba lihat bagaimana cara pembenahan tanah dengan cara modern yang merupakan keajaiban Pornas yang pertama. Dalam Pornas, pembenahan tanah itu menggunakan satu produk yang namanya Pornas Soil Treatment, di mana kandungannya ada 3. Yang pertama adalah zat pengurai residu kimia tanah. Di mana zat pengurai residu kimia tanah ini fungsinya sama persis dengan kapur. Ya, sama persis sekali lagi fungsinya dengan kapur. Artinya salah satu fungsi kapur ada di dalam zat pengurai residu kimia tanah. Kenapa? Karena dengan adanya penguraian residu kimia tanah, maka pH tanah akan kembali menjadi normal. Dan luar biasanya dosisnya tidak berubah. Artinya begini, artinya kalau Anda mau menaikkan 3 digit pH, atau 2 digit, atau bahkan 5 digit, bahkan 6 digit sekalipun ya, itu dosis yang diperlukan tetap sama, tidak berbeda. Artinya Pornas Soil ini secara pintar, dia akan menyesuaikan pH tanah itu menjadi normal, bahkan di atas normal, di atas 6,5. Ya, itu fungsi yang pertama. Jadi artinya dengan menggunakan Pornas Soil, sebenarnya petani udah tidak perlu lagi menggunakan kapur. Karena sekali lagi fungsi kapur sudah ada dalam zat pengurai residu kimia tanah.
Kandungan Pornas Soil yang kedua adalah mikroba premium, bukan mikroba biasa. Ya, apa itu mikroba premium? Mikroba premium adalah mikroba pilihan yang dipilih tentu saja, ya. Dan tentu saja kualitasnya kualitas F1. Ya, di mana mikroba ini dipilih, dikembangbiakkan dengan cara yang khusus, ya kan? Dan juga bisa berkembang biak dengan jumlah jutaan kali lipat, bahkan miliaran kali lipat, ya. Nah, mikroba premium ini tentu saja menggantikan fungsi pupuk kandang. Dan sekali lagi pupuk kandang bukan mikroba premium, mungkin mikroba biasa. Namun sekali lagi efektivitas dan keberhasilan fermentasi yang dilakukan oleh banyak petani dengan pupuk kandang tidak sehebat ya atau seefisien atau setepat mikroba premium yang ada dalam Pornas Soil. Kenapa? Karena Pornas Soil tentu saja melalui proses laboratorium. Ya, di mana semua mikroba premium sudah ada tolak ukurnya dan menjadi perkembangbiakannya menjadi berapa sudah ada tolak ukurnya. Sehingga tingkat efektivitasnya juga sangat berhasil. Yang ketiga, ya humus. Ya tentu saja humus ini tidak ada di dalam fungsi kapur maupun fungsi pupuk kandang. Di mana di dalam soil ada humus. Humus fungsinya adalah untuk memperbaiki struktur tanah. Tadi Anda ingat bahwa struktur tanah juga penting. Sehingga dengan adanya humus ini bisa membantu struktur tanah itu bisa menyimpan kembali cadangan air dengan maksimal, dengan optimal. Ya, nah jadi sekali lagi dengan penggunaan Pornas Soil maka petani sudah tidak perlu lagi yang namanya kapur dan pupuk kandang. Bahkan ada tambahan humus untuk memperbaiki struktur tanah. Dan yang luar biasa ajaibnya adalah perbandingan biaya yang dibutuhkan sangat jauh. Ya, di mana Anda bisa bandingkan 1 hektar ya kan untuk pembenahan tanah dengan Pornas Soil itu hanya membutuhkan 10 kilogram. Bayangkan, hanya 10 kilogram saja. Anda bisa bandingkan biaya angkutnya saja dengan yang tadi ya. Dengan kapur dan juga yang namanya pupuk kandang. Dari sisi biaya angkutnya sudah jauh berbeda. Dari sisi biaya pembeliannya sudah jauh berbeda. Dimana dengan soil treatment, ya Pornas Soil treatment, 1 hektar hanya membutuhkan 10 kilogram. Dimana harga konsumennya adalah Rp375.000 per 1 kilogram ya. Jadi artinya ya kan total hanya dibutuhkan biaya sekitar Rp3.750.000 untuk setiap 1 hektar lahan. Itulah ajaib pertamanya daripada Pornas ini.